Shalom kekasih-kekasih Tuhan. Renungan pada hari ini berjudul Mempercayai Tuhan Yesus. Sebelum kita mendengarkan renungan pada saat ini, marilah kita mengawalinya dengan berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ya Roh Kudus, kami arahkan mata hati dan pikiran kami kepada kebenaran firman-Mu. Untuk itu berfirmanlah pada kami pada saat ini, karena kami telah siap untuk mendengar dan melakukannya dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan pada saat ini terambil dari 2 Samuel 22 ayat 3. Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku, tempat pelarianku, juru selamatku. Engkaulah menyelamatkan aku dari kekerasan. Kekasih-kekasih Tuhan, kita semua tahu dan percaya bahwa kuasa Tuhan itu jauh lebih besar dari segala kuasa yang ada di dunia ini. Saya percaya kita semua setuju akan hal ini. Namun anehnya saudaraku, ketika kita sedang tertimpa suatu masalah, banyak di antara kita yang tidak lari minta pertolongan kepada Tuhan, tetapi justru kepada kuasa yang lain. Kita menganggap pertolongan Tuhan itu tidak bisa instan, sedangkan mempercayai kuasa yang lain bisa segera terwujud. Sebenarnya saudaraku, Tuhan tidak akan tinggal diam ketika anak-anaknya berseru dan mohon perlindungan kepadanya. Dia adalah Bapa yang baik. Dia itu Tuhan yang sangat baik, bahkan terlebih baik bagi kita semua, yang senantiasa ada buat kita anak-anaknya dan memberi perlindungan secara sempurna. Lukas 18 ayat 7 mengatakan, tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya, dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Saudaraku, yang tidak disadari oleh kebanyakan dari kita adalah Tuhan itu bisa memakai apa dan siapa saja sebagai alatnya untuk menolong kita. Bukan harus datang sendiri sebagai Tuhan atau wujudnya, atau bahkan malaikatnya yang bersayap itu untuk memberi pertolongan kepada kita. Ketika kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, maka Tuhanlah yang memberi pertolongan secara sempurna kepada kita. Kalau Tuhan yang memberi perlindungan, siapa sih yang dapat melawan kita? Justru di dalam naungan Tuhanlah kita akan mengalami sukacita dan berkat yang berkelimpahan. Seperti yang pemazmur katakan dalam Mazmur 5 ayat 12 sampai dengan 13. Tetapi semua orang yang berlindung padamu akan bersukacita. Mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya. Karena engkau menaungi mereka, dan karena engkau akan bersukaria orang-orang yang mengasihi namamu. Sebab engkaulah yang memberkati orang benar ya Tuhan. Engkau memagari dia dengan anugerahmu seperti perisai. Saudaraku, masalah boleh ada, penyakit juga boleh ada, tetapi kuasa Tuhan Yesus Kristus terlebih besar dari itu semua. Ketika tembok kemustahilan ada di depan kita, ketika tangan-tangan dokter sudah terangkat menyerah, tetapi kuasa Tuhan Yesus Kristus sanggup menghancurkan tembok itu saudaraku, dan darahnya sanggup mencuci bersih segala penyakit kita. Masihkah kita meragukannya? Kata Yesus, apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Lukas 18 ayat 27. Marilah kita menaruh kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus Kristus yang empunya langit dan bumi. Jangan kita menaruh pengharapan kepada manusia, karena kita pasti akan kecewa. Seperti yang Daud katakan bahwa Tuhan itu tempat perlindungan kita, perisai kita, penyelamat kita, dan penolong kita. Kuasa Tuhan Yesus Kristus sungguh telah terbukti saudaraku. Percayalah. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ya Roh Kudus,
Mohon ampun ya Tuhan kalau selama ini kami lebih sering mempercayai manusia daripada Engkau. Sembunyikanlah kami di belakang salib-Mu dan biarkanlah kami berjalan mengikuti terang kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat beraktivitas dan tetap semangat. Tuhan Yesus Kristus memberkati.